Membiasakan diri berbuat baik. Pada dasarnya, semua keberhasilan memerlukan latihan atau kebiasaan. Tidak ada orang yang berhasil begitu saja, tanpa melalui proses latihan secara bertahap. Orang berhasil karena terlatih, dan orang bisa karena terbiasa. Begitu juga dalam agama Buddha. Untuk dapat benar-benar memahami ajaran Buddha, diperlukan latihan secara terus-menerus. Memahami Dhamma tidak bisa dicapai secara instan. Buddha sendiri juga melatih diri sampai beribu-ribu kehidupan untuk dapat menjadi seorang Buddha. Latihan yang terus-menerus inilah yang menjadikan seseorang terlatih dan terbiasa. Untuk menjadi baik, seseorang harus sering berbuat baik. Bagi yang sudah terbiasa berbuat buruk, berbuat baik serasa sangat berat. Namun bagi yang sudah terbiasa berbuat baik tidaklah sulit. Belajar dan mempraktikkan Dhamma ajaran Buddha juga begitu. Praktik Dhamma akan terasa sulit bagi mereka yang tidak terbiasa, namun terasa mudah bagi mereka yang sudah terbiasa. Makanya, Buddha selalu mengajurkan umatnya untuk selalu melatih diri di dalam kebaikan atau membiasakan diri untuk senantiasa berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan berbuat baik inilah yang menjadikan seseorang menjadi orang baik. Pada intinya, baik dan buruknya seseorang dapat dilihat dari kebiasaannya. Orang yang biasa berbuat baik disebut orang baik, sementara orang yang biasa berbuat jahat disebut sebagai orang jahat. Buddha berkata bahwa apabila seseorang berbuat bajik, hendaknya ia mengulanginya lagi dan lagi. Sukailah perbuatan bajik tersebut, karena memupuk kebajikan sungguh membahagiakan. Kata punah-punah atau lagi dan lagi adalah syarat untuk menjadikan seseorang terbiasa di dalam berbuat kebajikan. Selain itu, seseorang juga harus menyukai perbuatan-perbuatan bajik agar ia mau melakukan lagi dan lagi. Ketika seseorang gemar berbuat bajik, maka sesungguhnya ia sedang memupuk kebajikan yang akan membuatnya memperoleh kebahagiaan, baik di kehidupan ini maupun selanjutnya. Berbuat baik akan terasa menyenangkan bagi mereka yang sudah terbiasa berbuat baik. Ketika seseorang sudah merasakan manfaat dari berbuat baik, ia menjadi bahagia dan selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ia akan menolak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, bukan karena takut atau karena iming-iming. Orang yang sudah terbiasa berbuat baik akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk atas dorongan kehendak masing-masing. Pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif, sehingga apa yang dilakukannya juga perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang terbiasa berbuat buruk, berbuat baik sangat terasa berat dan tidak menyenangkan.
Orang yang terbiasa marah-marah rata-rata sulit untuk menahan diri, untuk tidak marah atau bersabar dengan kondisi yang ada. Orang yang sudah terbiasa mabuk-mabukan terasa berat untuk berhenti. Hal itu disebabkan karena kebiasaan. Kebiasaan buruk ini yang menjadikan seseorang sulit meninggalkan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tentu saja manusia awam bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kejahatan. Namun, seharusnya kejahatan tidak boleh dilakukan sebagai kebiasaan dengan dasar menyenanginya. Dhamma adalah latihan. Dhamma melatih seseorang untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Memang itu tidak bisa merubah secara instan, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, merubah kebiasaan buruk menjadi baik bukanlah hal yang tidak mungkin. Seseorang yang sudah terbiasa berbuat jahat masih bisa diarahkan untuk meninggalkan kejahatan secara perlahan. Selagi masih ada kemauan dan usaha, itu bukanlah hal yang mustahil. Angulimala, seorang pembunuh yang kondang, bisa berbalik arah menuju jalan Dhamma dan menjadi biku hingga mencapai kesucian. Raja Asoka yang dikenal kejam bisa menjadi raja yang baik setelah mempelajari Dhamma. Buddha berkata bahwa apabila seseorang telah melakukan kejahatan, hendaknya ia tidak mengulanginya lagi dan lagi. Jangan merasa senang dengan perbuatan buruk, karena sungguh menyakitkan akibat perbuatan buruk. Sang Buddha sangat menganjurkan kepada kita semua begitu pentingnya melakukan perbuatan baik dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya perbuatan baik adalah sumber dari segala kebahagiaan. Dalam ajaran Sang Buddha, kita sudah ditunjukkan secara jelas dan sistematis dalam melakukan kebaikan. Banyak macam cara yang diajarkan Sang Buddha untuk melakukan perbuatan baik yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya Sang Buddha menjelaskan ada 10 macam cara untuk melakukan perbuatan baik yang akan menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yang kemudian biasa disebut dengan Dasa Punya Kiryawatu. Dasa Punya Kiryawatu terdiri dari 4 kata, yaitu dasa, punya, kirya, dan watu. Dasa artinya 10, punya artinya jasa, baik, bijak, manfaat, berguna. Kirya artinya melakukan, dan watu artinya dasa, hal atau cara. Jadi, arti keseluruhan dari Dasa Punya Kiryawatu adalah 10 landasan untuk berbuat kebajikan atau jasa kebajikan. 10 landasan untuk berbuat kebajikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dana, beramal, memberi, membantu atau menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang telah berbuat baik akan mengalami kelahiran kembali di alam bahagia,
seperti di antara para bangsawan, para brahmana, para perumah tangga yang makmur, bahkan di alam surga Tusita atau di alam Yama. Seorang pelaku kebajikan tentu akan membawa pengaruh terjadinya perubahan yang lebih baik di berbagai situasi. 2. Sila, moralitas, adalah pengendalian ucapan dan tingkah laku. Kemoralan yang paling dasar adalah dengan menghindari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, selingkuh, berbohong, dan mabuk-mabukan. Sang Buddha menyebutkan ada 5 manfaat yang diperoleh bagi siapa saja yang melaksanakan sila, yaitu kemudahan mendapatkan harta kekayaan yang melimpah melalui usaha yang giat, silena buka sampada, reputasi atau nama baiknya tersebar luas, termasyur namanya di dunia hingga alam surga. Tiada rasa canggung, penuh kepercayaan diri jika bertemu atau bergaul dengan para bijaksana. Kemanapun ia pergi, banyak orang menghormati. Meninggal dengan pikiran tenang dan secara otomatis, karena moralnya baik, ia terlahir di alam yang lebih baik atau surga, Silena Sugatingyati. Dengan moralitas itu pula, ia mampu mencapai padamnya kilesa, lenyapnya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga kesempurnaan nibbana dapat realisasi di sini dan kini. Silena Nibbutingyanti. 3. Bawana, pengembangan batin atau meditasi. 4. Apacayana, menghormati mereka yang lebih tinggi dari kita, dari segi usia, moralitas, integritas, kebijaksanaan, dan lain-lain. 5. Weyawaca, melayani, menolong, membantu melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. 6. Patidana, membagi jasa kebaikan atau kebajikan dengan makhluk lain, khususnya kepada makhluk-makhluk di alam menderita yang memiliki hubungan kama dengan kita. 7. Patamudana, bergembira atas kebajikan yang telah dilakukan orang lain. 8. Dhamma sawana, mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma adalah perbuatan baik. Karena itu, pada saat mendengarkan dhamma desana, hendaknya dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh agar mendapatkan manfaatnya. 9. Dhamma desana, membabarkan dhamma yang merupakan ajaran dari Sang Buddha. 10. Iti Jukama, meluruskan pandangan hidup. Hal ini adalah kebenaran dengan cara pandang kita yang semula tidak mengakui adanya akibat dari perbuatan baik dan buruk, kemudian menjadi sadar tentang akibat perbuatan baik dan buruk, dan sebagainya. Inilah 10 macam atau cara baik yang apabila dipraktikkan dalam kehidupan akan membawa banyak manfaat. Sungguh amat luar biasa manfaatnya kalau kita mempraktikkan semua perbuatan baik tersebut. Hendaknya mulai sekarang
marilah kita memunculkan semangat hidup yang baru. Karena begitu beruntungnya kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan dengan melaksanakan ajaran Buddha. Mari kita gunakan kehidupan yang sangat singkat sebagai manusia ini untuk menambah kebajikan setiap saat. Karena waktu akan terus berlalu tanpa kita sadari, dan waktu yang baik adalah apabila kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kita maupun makhluk lain. Semoga kita maju di dalam Dhamma dan terus bersemangat mempraktikkan Dhamma. Terima kasih. Semoga bermanfaat.